Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan saya Farhan Putri Salsabila dengan NBI 14123000076. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Perjadwalan Perawatan dan Optimalisasi Persediaan Spare Part Mesin Pres Batu Tahan Api Guna Memitigasi Akibat Breakdown pada PT XYZ. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Ramadan Ariski dan Ibu Erni Puspita Nantasari Putri dari Program Studi Teknik Industri Untar Surabaya yang dipublikasikan oleh di Jurnal Surya Teknika Volume 12 nomor 1 pada Juni 2025. Selanjutnya, presentasi hari ini akan dibagi menjadi 7 bagian utama. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan yaitu latar belakang permasalahan yang terjadi di PT XYZ. Kedua metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 4 pendekatan yaitu ada TPM, RCM, TBM, dan reorder point. Ketiga, hasil analisis dari analisis MTTF dan MTTR untuk setiap komponen mesin pres. Keempat, tingkat keandalan atau reliability dari masing-masing komponen. Kelima, jadwal perawatan preventif yang telah disusun. Keenam, manajemen persediaan spare part menggunakan metode reorder point. Dan terakhir, kesimpulan dari seluruh penelitian ini. Lalu, mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ada pendahuluan. PT XYZ dalam penelitian ini adalah PT Local Reference Wira Jatim adalah perusahaan manufaktur material tahan panas atau refractory. Produk mereka digunakan di perusahaan industri semen, baja, pembangkit listrik, hingga pengolahan limbah. Selama periode 2024 hingga 2025, perusahaan ini mencatat sebanyak 42 kejadian breakdown pada mesin pres. Downtime tertinggi pada di bulan Januari 2024 mencapai 24 jam 55 menit, hampir 1 hari kerja penuh. Target produksi hingga sebenarnya adalah 900 pieces batu tahan api, namun target ini berulang kali tidak mencapai akibat mesin yang sering berhenti karena kerusakan. Dan yang keempat, permasalahan utama yang teridentifikasi adalah pertama, kerusakan berulang terjadi pada komponen stempel, piringan, dan mold box. Kedua, total downtime selama 5 bulan sangat besar, melebihi 83 jam. Ketiga, stok spare part tidak dikelola dengan baik, khususnya stempel dan piringan sering kekurangan. Dan keempat, belum ada jadwal perawatan preventif yang terstruktur. Yang inilah terjadi mendorong penelitian ini dilakukan, mencari solusi sistematik untuk menekan frekuensi breakdown. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan 4 metode yang saling melengkapi. Yang pertama adalah metode TPM atau Total Productive Maintenance. Pendekatan ini melibatkan seluruh operator, bukan hanya tim maintenance saja, dalam perawatan harian mesin dan deteksi dini kerusakan. Tujuannya agar masalah kecil bisa ditangkap sebelum berkembang menjadi kekurangan yang besar. Metode yang kedua yaitu RCM atau Reliability Center Maintenance. Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas perawatan berdasarkan tingkat keandalan komponen. Dalam penelitian ini, RCM diterapkan khusus untuk komponen gear dan as yang memiliki pola kerusakan lebih tidak terprediksi. Lalu ada metode yang ketiga yaitu metode TBM atau time-based maintenance, yaitu penjadwalan penggantian komponen secara rutin berdasarkan interval waktu sebelum komponen tersebut sempat rusak. TBM diterapkan pada stempel, piringan, dan oil yang kerusakannya lebih bisa diprediksi. Dan metode yang keempat yaitu ada reorder point atau ROP yang digunakan untuk mengatur stok spare part agar selalu tersedia tepat waktu tanpa harus overstocking. Formulanya sederhana, ROP sama dengan lead time dikali rata-rata pemakaian seharian. Data yang dikumpulkan meliputi waktu antar kerusakan, waktu perbaikan, dan konsumsi aktual spare part. Semua data diolah menggunakan rumus MTTF, MTTR, dan fungsi reliability eksponensial. Sekarang kita masuk di bagian hasil. Slide menampilkan ringkasan dari perhitungan MTTF dan MTTR untuk seluruh komponen mesin pres 1 dan 2. MTTF atau Mean Time of Failure adalah rata-rata waktu operasi suatu komponen sebelum mengalami kerusakan. Semakin besar nilainya, semakin andal komponen tersebut. MTTR atau Mean Time to Repair adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki komponen setelah rusak. Mari kita lihat hasil dari satu persatu ini ya. Komponen stempel pada
Stempel adalah yang paling cepat aus. MTTF-nya hanya 14 hari di mesin 1 dan 15 hari di mesin 2. Waktu perbaikannya rata-rata 35 menit. Komponen ini menggunakan pendekatan TBM. Piringan memiliki MTTF 120 hari dari mesin 1 dan 1 2 3 hari di mesin 2 dengan MTTF 20 menit juga menggunakan TBM. As dan Gear keduanya memiliki MTTF 8 bulan. Ini karena perawatannya sudah terjadwal rutin seperti 8 bulan, setiap 8 bulan. As memiliki MTTR 25 menit, sedangkan Gear lebih lama yaitu 45 menit. Keduanya menggunakan pendekatan RCM. Oil memiliki MTTF 29 hari di mesin 1 dan 27 hari di mesin 2, dengan MTTR yang paling singkat hanya 13 menit. Dari tabel ini, kita bisa melihat jelas bahwa stempel dan komponen yang paling sering membutuhkan perhatian adalah perhatian disusul oli. Lalu, selanjutnya kita melihat tingkat keandalan dan atau reliability dari setiap komponen pada waktu MTTF-nya masing-masing. Rumus yang digunakan fungsi eksponensial RT sama dengan E pangkat negatif tambah T, di mana lambda adalah laju kegagalan yaitu 1 dibagi MTTF. Dari grafik batang ini kita bisa melihat bahwa seluruh komponen memiliki tingkat keandalan pada MTTF-nya berkisaran di antara 34 hingga 37%. Inilah sebenarnya adalah pola yang yang wajar secara matematis. Pada nilai T sama dengan MTTF, keandalan eksponensial memang selalu sekitar 36,8% atau pangkat negatif 1. Artinya, ketika sebuah komponen beroperasi selama waktu sama, dengan rata-rata usianya, probabilitas bahwa komponen tersebut masih berfungsi normal adalah sekitar 37%. Ini menjadi dasar mengapa jadwal penggantian preventif perlu dilakukan lebih awal dari MTTF agar mesin tidak sempat rusak di tengah produksi. Selanjutnya, dari hasil MTTF dan MTTR, tadi, penelitian kemudian menyusun jadwal perawatan preventif yang konkret untuk kedua mesin. Metode penjadwalan menggunakan pendekatan sisa waktu, yaitu dari setiap komponen dihitung dengan beberapa jam operasional tersisa sebelum jadwal perawatan berikutnya. Komponen dengan sisa waktu terkecil diprioritaskan lebih dahulu. Untuk mesin pres 1, jadwal dimulai dari tanggal 28 April 2025, stempel dijadwalkan setiap 14 hari sekali. Oil setiap 99 hari, dan piringan dijadwalkan pada hari ke-120 yaitu sekitar 26 Agustus 2025. Untuk mesin press 2, jadwal mulai 2 Mei 2025, stempel setiap 15 hari, oil setiap 27 hari, dan piringan pada hari ke-123 sekitar 2 September 2025. Sementara itu, komponen as dan gear dijadwalkan dengan interval 8 bulan menggunakan pendekatan RCM. Misalnya, as mesin 1 dijadwalkan pada 15 Maret 2025 dan gear mesin 1 pada 7 Februari 2025. Dengan adanya jadwal yang terstruktur ini, tim maintenance bisa mempersiapkan spare part dan teknisi jauh sebelum kerusakan terjadi, sehingga downtime tak terencana bisa ditekan seminimal mungkin. Jadwal perawatan yang baik harus didukung oleh ketersediaan spare part yang tepat. Inilah peran metode reorder point atau ROP. Rumus ROP sederhana. ROP sama dengan LT dibagi dengan rata-rata pemakaian harian. Lead time adalah waktu yang diperlukan untuk pemesan sehingga spare part tiba di tangan kita. Dari analisis kebutuhan dan selama Mei hingga Oktober 2025, terlihat pola yang jelas. Stempel adalah komponen yang paling banyak dikonsumsi antara 4 hingga 5 unit per bulan. Ini harus selalu di stok. Oil membutuhkan 2 hingga 3 unit per bulan, cukup konsisten. Piringan hanya dibutuhkan sekali, biasanya 1 unit sekitar bulan Agustus dan September, sedangkan as dan gear cukup dipesan mendekati jadwal perawatan 8 bulanan, sehingga tidak perlu menyetok terlalu awal. Strategi ini bertujuan menjaga keseimbangan tidak kekurangan stok sehingga perbaikan terhambat, tapi juga tidak overstocking yang memboroskan modal kerja. Titik pemesanan ulang disarankan 2 minggu sebelum jadwal kebutuhan dan diperhitungkan lead time masing-masing dengan masing-masing komponen. Baiklah,
Kita ada di bagian akhir presentasi ini, yaitu kesimpulan. Ada 4 poin utama yang bisa kita ambil dari penelitian ini adalah, pertama, stempel adalah komponen yang paling kritis dengan MTTF hanya 14-15 hari dan MTTR 35 menit dengan ETBM perawatannya dijadwalkan rutin setiap 14-15 hari. Kedua, oil diganti setiap 27-29 hari, piringan setiap 120-123 hari, sedangkan as dan gear menggunakan RCM dengan interval 8 bulan. Ketiga, dalam manajemen spare part, stempel dan oil diproteskan stoknya 4-5 dan 2-3 unit per bulan. Sementara komponen lain dipesan lebih fleksibel mendekati jadwal. Dari keempat metode ROP memastikan bahwa memesan dilakukan sebelum stok habis, menghindari keterlambatan perbaikan akibat kekosongan spare part. Secara keseluruhan, kombinasi TPM, RCM, TBM, dan ROP terbukti bahwa mampu memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dalam manajemen perawatan mesin press di PT XYZ, mengurangi downtime, menekan biaya operasional, dan menjaga kelancaran produksi refraktori. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu sekalian. Saya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.